Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi anatomi, fisiologi, dan manusia, yang mana pada sore hari ini saya akan melanjutkan materi yang itu judulnya adalah sistem peredaran darah ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk sistem peredaran darah pada manusia ya, kalau dilihat dari penyusunnya atau komponen penyusun dari sistem peredaran darah itu sendiri, itu ada dua bagian besar ya. Yang pertama adalah komponen darah, yang kedua organ jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk hari ini ya, hari ini saya akan menyampaikan untuk yang komponen darah, kemudian yang minggu depan insya Allah saya akan menyampaikan yang organ jantung dan pembuluh darah ya. Nah, untuk komponen darah, kenapa dikatakan komponen? Karena memang darah itu tidaklah tunggal, ya. Mungkin selama ini kita tahu bahwasanya darah itu yang berwarna merah, begitu ya. Pasti ditebak itu adalah sel darah merah. Ternyata darah itu sebetulnya bukanlah sel, ya, tetapi jaringan. Kalau kalian masih ingat penjelasan saya di awal, bahwasanya jaringan itu tersusun dari kumpulan dari beberapa sel ya, yang itu bisa dilihat dari fungsi dan tujuannya untuk apa ya. Sedangkan untuk darah ini bukanlah sel tetapi jaringan. Artinya ketika dilihat dari fungsinya tidak bisa dipukul rata ya. Kita lihat dari masing-masing sel penyusunnya. Apa saja sel penyusunnya? Yang pertama, untuk komponen darah itu sendiri terdiri dari sel-sel darah ya dan plasma darah. Dan sedangkan untuk yang sel-sel darah itu ada sel darah merah yang kita sebut sebagai eritrosit, kemudian ada sel darah putih yang kita sebut leukosit, dan keping darah kita sebut trombosit. Kemudian ada plasma darah. Nah, di sini saya ambil contohnya ya, ketika darah manusia diambil untuk diamati ya, ketika dilakukan presipitasi atau pengendapan, itu terbentuk beberapa lapisan. Mungkin kalau dilihat secara langsung tidak bisa kita lihat ada 3 ya, meskipun kelihatan tapi sangat tipis, karena yang paling dominan itu yang terlihat adalah warna kuning dan warna merah gitu ya. Nah, yang warna kuning itu terletak yang ada di bagian lapisan atas, ini adalah lapisan plasma. Yang mana lapisan ini yang paling banyak komposisinya yaitu 55%. Sedangkan yang bawah ini adalah sel darah merah. Sebetulnya hampir imbang ya, tetapi lebih banyakkan yang plasma. Sel darah merah atau eritrosit itu memang mendominasi warnanya ya. Artinya itulah kenapa ketika kita melihat darah itu warnanya merah gitu ya. Tetapi jangan salah ya, jangan salahnya kenapa? Meskipun warnanya merah itu bukan berarti seluruhnya adalah sel darah merah atau eritrosit, tapi terdiri dari komponen-komponen darah yang sudah saya sebutkan ini ya. Kemudian ada di antaranya ya lapisan tipis ini adalah sel darah putih dan trombosit ya, yang komposisinya itu kurang dari 1% ya. Itulah kenapa ketika diamati ya menggunakan indera kita secara langsung itu tidak bisa kita lihat secara baik ya lapisan sel darah putih dan trombosit ini, karena yang paling kelihatan itu adalah yang berwarna kuning ya dan yang berwarna merah. Nah, plasma darah yang tadi saya sebutkan yang itu ada di bagian atas itu sebetulnya apa sih kan gitu ya? Apakah ada pentingnya juga nih dalam tubuh kita gitu ya? Apa sebetulnya tidak ada pentingnya? Nah, sebetulnya apapun yang ada dalam tubuh kita yang memang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada yang namanya tidak berguna ya. Semuanya pasti berguna. Nah, apa itu plasma darah? Ya, jadi plasma darah itu kalau dilihat secara fisik itu tadi ya nampak berwarna kuning terang gitu ya, yang terdiri dari 91 sampai 92% itu air dan 8 sampai 9% itu zat padat. Nah, zat padatnya itu apa saja? Di sini ada yang disebut sebagai koagulan ya. Koagulan itu terutama fibrinogen yang memang bisa berperan dalam proses pembekuan darah.
ya. Kemudian ada protein plasma seperti albumin dan globulin ya, yang memang ini sangat penting sekali untuk darah kita, untuk tubuh kita ya, untuk menjaga tekanan osmotik koloid ya, supaya berada di kisaran atau sekitar 25 mmHg ya. Kemudian ada juga elektrolit ya, seperti natrium, kalium ya, bikarbonat, klorida dan kalsium ya, yang ini fungsinya untuk menjaga pH darah. Dan nah ini yang tidak kalah penting begitu ya, sebagai imunoglobulin ya. Imunoglobulin inilah yang juga berperan sebagai tentara untuk melindungi tubuh kita dari infeksi ya, infeksi yang bisa disebabkan karena mikroorganisme atau virus ya, atau zat-zat lain yang mungkin masuk dalam tubuh kita ya. Zat-zat lain itu artinya zat-zat asing begitu, dengan melalui proses pembentukan antibodi. Ya, misalkan di sini antibodi yang terbentuk itu tergantung fungsinya. Ada yang dia itu bisa bersifat untuk dapat mengendapkan antigen. Jadi antigen itu yang dibawa oleh mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita ya. Itu kalau misalkan antibodi yang mampu mengendapkan antigen itu kita sebut sebagai precipitin. Kemudian antibodi yang menguraikan antigen kita sebut lisin ya. Sedangkan antibodi yang menetralisir toksin kita sebut antitoksin ya. Meskipun tidak sepenuhnya fungsi-fungsi misalkan seperti pembekuan darah itu adalah tugas utama dari plasma darah, tidak ya, karena ada bagian dari sel darah yang memang fungsi utamanya juga sebagai proses dalam pembekuan darah. Begitu pula dengan pembentukan antibodi untuk melawan infeksi gitu ya. Tidak sepenuhnya diutamakan plasma darah, tetapi plasma darah itu juga bisa ya dimanfaatkan untuk itu, dan ternyata penting sekali ya, penting sekali untuk kita miliki ya. Nah, yang kedua, sel-sel darah ya. Sel-sel darah yang pertama adalah sel darah merah ya. Kita tahu sel darah merah itu tadi bagiannya yang paling banyak ya, ada 45% sendiri dan yang berwarna merah gitu ya. Kenapa sih berwarna merah? Nah, itu nanti bisa terjawab di sini. Nah, kalau dilihat dari struktur dari sel darah merah itu berbentuk cakram bikonkav ya. Jadi dia semacam kayak membentuk cekungan gitu ya, cekungan di tengah gitu, dan tidak berinti gitu ya. Yang kita lihat seperti ini ya. Jadi di bagian tengahnya itu seperti mencekung. Kemudian berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena memang memiliki pigmen yang berwarna merah. Nah, pigmen itu yang kita sebut sebagai hemoglobin ya, atau Hb. Yang mana kita tahu bahwasanya darah itu bisa berfungsi dengan baik untuk mengedarkan atau untuk mengikat oksigen dalam proses respirasi ya, karena memang ada hemoglobin. Karena hemoglobin ini bersifat reaktif ya terhadap oksigen, jadi dapat mudah untuk mengikat ya. Selain untuk mengedarkan oksigen atau apa bisa dikatakan dalam proses respirasi, sel darah merah juga itu juga bisa berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh ya. Jadi fungsi vital ini tentunya tidak boleh terhambat ya. Ini adalah nyawanya kehidupan gitu ya, bahwasanya kita tahu jantung sebagai organ utama untuk memompa darah akan sia-sia karena tidak akan bisa memompa darah dengan baik kalau darahnya bermasalah begitu. Nah, kalau untuk kadar normal ya, kadar normal eritrosit pada manusia ya tentunya ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan, tetapi memang tidak jauh beda gitu ya kisarannya. Kalau misalkan di sini saya tulis pada pria dewasa itu berkisar antara 4,5 sampai 5,6 juta per mikroliter ya, sedangkan kalau pada wanita itu kisarannya 3,9 sampai 5,1 juta per mikroliter seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk gambaran kalian. Jadi ini adalah sel darah merah. Sedangkan yang bulat-bulat ini ya, ini adalah hemoglobin ya, yang memberikan pigmen yang berwarna merah pada sel darah merah. Nah, karena hemoglobin ini bersifat reaktif terhadap oksigen, maka dia mudah sekali mengikat oksigen ketika terjadi respirasi oleh paru-paru gitu ya. Dia akan segera mengikat itu. Nah, ketika mengikat dia akan membentuk ikatan hemoglobin oksigen
ya. Nah, hemoglobin oksigen inilah yang nantinya akan mengelilingi ya pembuluh darah kita, karena kan darah kita itu kan mengalir melalui pembuluh darah ya, yang akhirnya kita sebut sebagai pembuluh darah tertutup gitu ya, karena berada di dalam pembuluh darah gitu. Nah, untuk dilepaskan sesuai dengan jaringan yang membutuhkan begitu. Apakah hanya untuk mengedarkan oksigen atau mengangkut oksigen? Ya tentu tidak ya. Kita tahu kalau respirasi itu kan zat sisanya adalah CO2. CO2 harus dikeluarkan gitu ya. Mengeluarkan siapa dari jaringan-jaringan tubuh kita kalau bukan darah gitu ya. Jadi memang darah kita tuh fungsinya sangat kompleks sekali. Sekalinya bermasalah tentu akan berakibat fatal gitu ya. Bahwasanya oksigen dalam tubuh kita itu kan sifatnya mutlak harus ada. Nah, untuk proses pembentukan sel darah merah itu terjadi di sumsum tulang belakang ya, di mana prosesnya kita kenal sebagai eritropoiesis gitu ya. Nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi eritropoiesis ini adalah proses pembentukan sel darah merah ya dalam tubuh kita. Jadi sel darah merah itu juga ada proses pembentukannya, nggak tiba-tiba langsung jadi gitu, enggak ya. Jadi ada masa-masa awal di mana dia akan berkembang begitu ya. Di sini ada istilah proeritoblas, ada istilah basofil eritoblas, ada polikromatofil, ada normoblas, ada retikulosit, dan ada eritrosit. Nah, eritrosit inilah yang disebut sebagai sel darah merah yang sudah mature ya, atau matang atau dewasa yang sudah siap berfungsi. Nah, sedangkan tahapan-tahapannya ini adalah proses begitu ya. Misalkan di sini proeritoblas ya. Jadi proeritoblas itu bisa dikatakan sebagai sel induk awal ya dari proses pembentukan sel darah merah. Nah, untuk proeritoblas ini memang dibentuk secara kontinu ya di dalam sel retikulum, yaitu terdapat di sumsum tulang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah basofil eritoblas ya. Di sini untuk basofil eritoblas itu sudah ditandai ya dengan adanya pembentukan hemoglobin gitu. Kemudian ada tahap polikromatofil ya. Jadi kalau polikromatofil ini adanya campuran substansi basofilik dengan hemoglobin ya. Kemudian jika dilihat dari segi nukleusnya itu akan mengecil ya, karena kalau misalkan tetap ada ya itu bukan karakteristik dari eritrosit gitu ya, karena eritrosit kan tidak berinti gitu. Bukan berarti tidak berinti itu dari awal atau dari proeritoblasnya, bukan gitu ya. Awalnya dia berinti, tapi lama-lama dia mengecil ya. Kemudian pembentukan hemoglobinnya akan terus berlangsung dan akhirnya akan membentuk normoblas gitu. Kemudian normoblas, dan normoblas ini kalau dilihat ya di sini sitoplasmanya itu akan terisi oleh hemoglobin ya hingga mencapai kadar 34% ya. Selanjutnya nukleus normoblas itu akan menghilang. Nah, itu ya itulah kenapa eritrosit itu tidak berinti, karena pada tahap normoblas itu nukleusnya menghilang melalui proses yang kita sebut sebagai otolisis dan absorpsi gitu ya. Kemudian ada retikulosit ya, ini bisa dikatakan sudah menyerupai eritrosit tetapi masih muda ya, yang itu masih mengandung substansi basofilik di sitoplasma yang disebut sebagai serabut retikulum gitu. Lalu terbentuklah atau sudah mengalami pendewasaan menjadi eritrosit gitu ya, di mana pendewasaan itu berlangsung sekitar 7 hari ya, dengan masa hidup setelah pelepasan dari sumsum tulang belakang itu lebih kurangnya atau kurang lebihnya itu 120 hari gitu. Nah, sisa-sisa dari degenerasi sel eritrosit itu nanti akan menjadi cairan empedu. Nah, ternyata bisa terjadi ya kelainan pada eritrosit kita ya. Semoga ini tidak terjadi pada kita ya. Yang pertama adalah anemia. Jadi anemia ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah anemia. Jadi anemia ini adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kita kenal sebagai adanya hemoglobin ya, itu kadarnya lebih rendah daripada jumlah normal. Tadi saya sudah menyebutkan ya, untuk kadar normal pada pria dan wanita itu kisarannya berapa. Nah, itu lebih rendah daripada batas minimal normalnya.
Nah, akibatnya apa? Logikanya ketika jumlah darahnya itu berkurang, otomatis kan hemoglobinnya akan mengalami penurunan secara drastis ya. Ketika tidak ada hemoglobin, siapa yang akan mengikat oksigen begitu. Sedangkan tubuh kita itu secara kontinu butuh yang namanya oksigen ya. Kemudian karena kondisi seperti ini, akhirnya tubuh kita tidak akan mendapat cukup asupan dari oksigen sehingga tubuh kita akan mengalami yang disebut sebagai hipoksemia ya, sehingga bisa dikatakan adanya gangguan ya dalam pengikatan oksigen dalam tubuh kita. Nah, ini adalah gambaran kalau jumlah darah kita normal ya, baik itu sel darah merahnya, baik itu trombositnya, baik itu sel darah putihnya, itu seperti ini ya. Bisa dikatakan kadar normalnya itu bagus semua begitu ya, atau normal semua. Sedangkan kalau yang anemia itu tidak ya, jumlah sel darah merahnya sedikit gitu ya, atau kurang dari normal. Nah, itu kita kenal sebagai anemia. Sebetulnya anemia ini faktor penyebabnya itu sebetulnya setidaknya terjadi apa namanya minimnya hemoglobin ya dalam tubuh kita gitu. Jadi tentunya di sini ada faktor-faktor pemicu gitu ya. Nah, di sini gejala umumnya apa sih untuk anemia? Misalkan pucat warna pada kelopak mata. Jadi kalau kalian pengen melihat kondisi kalian tuh kadar, meskipun itu bukan jadi patokan ya, tetap patokannya adalah kalian harus cek HB gitu ya, atau tapi beda ya dengan tekanan darah gitu. Kalau tekanan darah itu tidak menunjukkan dia anemia atau tidak gitu ya. Kalau tekanan darah itu ke tensi gitu, tekanan darah terhadap sistol dan diastol terhadap jantung. Tapi beda kalau itu. Ini adalah untuk mengetahui apakah Anda anemia atau tidak gitu. Nah, misalnya dengan mual ya, kemudian denyut jantung tidak beraturan, letih yang berlebih, sakit kepala, bahkan mengalami kerontokan rambut. Meskipun kita tidak bisa menyebutkan kalau misalkan kita mengalami ini pasti terjadi anemia, belum tentu. Karena kita harus melakukan pemeriksaan secara laboratorium untuk mengetahui berapa sih kadar eritrosit dalam tubuh kita. Apakah betul-betul dalam kisaran normal atau justru malah di bawah normal, sehingga kita bisa dikatakan sebagai penderita anemia. Nah, memang kebutuhan zat besi ya untuk eritrosit itu penting. Makanya kalau misalkan kalian itu punya aktivitas yang padat, kemudian punya anemia, waduh kalau seandainya tidak ada keseimbangan nutrisi di sana, ya tentunya akan menyebabkan gangguan dalam beraktivitas, itu ya bolak-balik pingsan, lemas badannya. Nah, sebetulnya kalau kita sudah menjaga nutrisi kita dengan baik, bahkan kita sudah menjamin kalau makanan kita itu mengandung Fe atau besi, sebetulnya tidak perlu ada asupan obat untuk peningkat bukan obat ya, vitamin peningkat jumlah darah gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kondisi tertentu yang memang kita butuh itu tidak masalah gitu ya. Tapi jelas-jelas kalau memang kita itu anemia gitu. Kenapa zat besi ini penting ya? Karena memang zat besi ini membantu dalam proses pembentukan eritrosit di sumsum tulang belakang gitu. Jadi secara normalnya ketika makanan itu mengandung besi atau Fe ya, itu kan ini kan melalui sistem pencernaan ya, otomatis masuk ke usus halus ya untuk proses absorpsi gitu. Kemudian Fe ini atau zat besi ini akan diserap ya oleh epitel atau bisa dikatakan sel-sel dari lapis luar dari usus halus itu ya. Kemudian di sini akan terjadi proses transferin ya. Transferin itu adalah plasma darah yang itu mengandung besi dan apotransferin atau kita kenal sebagai transferin. Kemudian dia akan beredar ke sumsum tulang ya. Nah, ketika sudah masuk ke sumsum tulang,
maka dia akan membentuk atau membantu ya sel retikuloendotelia yang ini ada di fase pembentukan mature atau kematangan dari sel eritrosit ya, itu akan membentuk eritrosit gitu ya. Nah, tentunya ini akan membantu banget ya dalam proses pembentukan darah. Kemudian kalau normalnya ya ketika zat besi itu beredar ke sumsum tulang, maka besi itu digunakan untuk pembentukan eritrosit ya. Kemudian eritrosit itu akan hancur ya, karena kan dalam kurun waktu 120 hari memang ada regenerasi begitu. Itu hal yang biasa dan hal yang memang harus begitu ya. Makanya ada program donor darah. Nah, donor darah itu kan manfaatnya salah satunya untuk mempercepat pembentukan eritrosit baru gitu ya. Dengan jumlah atau kadar eritrosit dalam tubuh kita berkurang, otomatis kan akan memacu sumsum tulang belakang kita untuk memproduksi eritrosit yang baru. Jadi itu menguntungkannya jadi situ gitu ya. Jadi kita akan mengalami regenerasi dari eritrosit. Yang kedua, itu ada yang disebut sebagai thalassemia ya. Kalau thalassemia ini memang ada kaitannya dengan genetik ya, atau kita sebut juga sebagai penyakit genetik. Apa yang terjadi? Ini pemicunya adalah rusaknya hemoglobin karena adanya mutasi genetik gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah genetik, tentu kita juga melibatkan parent ya, atau orang tua gitu. Orang tua yang itu ada ayah dan ada ibu. Secara genetiknya, apakah mereka itu sebagai pembawa gen untuk mengalami thalassemia atau memang dia penderita? Mungkin kalian memang tidak ada mata kuliah genetika, tapi sedikit saya kasih gambaran ya. Kalau semisal karier atau pembawa, itu sebetulnya seseorang tersebut dia memiliki gen untuk mengalami sakit thalassemia, tetapi dia nggak sakit. Nah, itu dia, tapi dia punya gen itu, di mana gen itu bisa diturunkan ke anaknya, gitu. Tetapi yang bersangkutan tidak sakit. Ya, itu disebut sebagai karier atau pembawa. Sedangkan kalau yang penderita ya sudah, berarti mau gen mau secara fisiknya memang dia mengalami penyakit thalassemia gitu. Akibatnya apa? Terjadinya mutasi genetik ini akhirnya secara fisik eritrositnya tidak beraturan bentuknya, sehingga akan mengganggu dalam proses pengikatan oksigen ya, karena peran penting dari hemoglobin itu. Sebetulnya secara prinsip hampir sama ya dengan anemia tadi gitu ya, yang mana ada gangguan dari jumlah hemoglobin. Tetapi di sini yang menjadi permasalahannya adalah karena adanya mutasi genetik yang menyebabkan bentuk dari sel darahnya tidak normal atau tidak beraturan. Karena normalnya seperti ini tuh ya. Dia cakup bikonkav seperti ini, tetapi kalau dia thalassemia bentuknya nggak beraturan, menyot-menyot seperti ini ya. Dan ini akan mengganggu dalam proses pengambilan oksigen oleh hemoglobin gitu. Nah, untuk gejala umumnya, ya tentunya di sini tidak bisa dipatok, oh kalau mengalami kondisi ini pasti thalassemia, enggak ya. Jadi semua itu perlu ada tindak lanjut dari pemeriksaan laboratorium, baru nanti bisa didiagnosa apakah betul-betul seseorang itu mengalami thalassemia. Untuk gejala umumnya pucat, ya, sesak nafas, pusing, kemudian bahkan bisa mengalami perubahan bentuk kepala gitu ya, yang itu secara fisik itu akan nampak, dan tentunya denyut jantung itu akan menjadi lebih cepat. Nah, di sini faktor genetik itu menjadi penentu ya, di mana orang tua, ayah dan ibu itu harus dilihat apakah dia sebagai orang tua atau ibu atau ayah yang normal. Normal itu artinya tidak ada gen pembawa maupun penderita ya, benar-benar normal atau sehat, atau dia pembawa. Pembawa itu ya saya sebutkan ya, pembawa itu artinya di dalam tubuhnya itu ada gen untuk thalassemia, tapi untuk dirinya dia sehat gitu ya. Yang itu bisa diturunkan kepada anaknya ketika dia menikah dengan yang bagaimana gitu ya, dengan perempuan atau wanita yang normal atau mungkin yang menderita begitu. Saya langsung kasih contoh aja di sini ya. Di sini adalah ayah ya. Ayah separoh, ini maksudnya separoh berarti dia pembawa.
ya. Tapi secara fisik dia nggak sakit, tapi dia membawa gen, ya, membawa gen untuk thalassemia. Ketika dia menikah dengan seorang wanita yang normal, artinya tidak membawa gen untuk thalassemia, ternyata kemungkinan anaknya itu 50% itu normal, artinya tidak mengalami thalassemia, 50% karier. Artinya sebetulnya dilihat normal semua ini, gitu ya. Kenapa? Karena memang dia sifatnya karier di sini. Karier itu artinya membawa tadi. Dia tidak sakit tetapi membawa gen. Tapi ada kemungkinan kalau misalkan dia menikah sesama dengan karier atau penderita, itu akan dihasilkan anak yang thalassemia. Nah, yang kedua, ayah maupun ibu itu karier semua, ya. Meskipun secara fisik mereka normal, itu, tetapi membawa gen untuk thalassemia. Ternyata ada 25% itu thalassemia, ya, dari kedua orang tua yang karier tadi atau pembawa sifat. Sedangkan yang 50% itu karier membawa, sedangkan yang 25% itu normal. Nah, ini untuk yang sama-sama karier. Tapi kalau yang kedua-duanya penderita, ya berarti semua anaknya thalassemia. Tapi kalau sampai dewasa, ya, sampai dewasa dia selamat, ya, artinya dia benar-benar penderita thalassemia, ya berarti lu sangat anugerah banget, ya, luar biasa banget. Karena biasanya thalassemia itu kalau dilihat dari usianya tidak bisa sampai dewasa, ya, ya memang usia itu adalah rahasia Tuhan, tapi dalam hal ini banyak yang sudah terjadi itu tidak sampai menikah itu sudah meninggal, gitu ya. Nah, dalam hal ini memang penting sekali kita tahu pasangan kita, orang tua kita, begitu ya. Paling tidak kalau kita ini sehat, sehatnya kita ini ada gen pembawa enggak? Memang sih sulit untuk mengamati itu. Paling tidak kita bisa melihat jalur garis lurus keturunan kita ke atas, gitu ya. Kalau memang ada dari orang tua kita atau nenek kita atau buyut kita atau yang atas itulah yang menderita thalassemia, itu lebih baik kita periksakan diri, ya, kondisi kita ini bagaimana, apakah kita ini memang 100% sehat atau kita punya gen pembawa. Karena nanti ditakutkan ketika kita bertemu dengan pasangan kita yang gen pembawa juga, nanti ada kemungkinan anak kita itu mengalami thalassemia. Kemudian yang ketiga adalah anemia sel sabit, ya. Sebetulnya kenapa sih dikatakan sel sabit? Ya karena memang bentuknya jadi kayak gini, ya, kayak sel sabit gini. Pada normalnya kan kayak gini, ya, bikonkav kayak gini separuh. Kembali lagi hemoglobinnya yang jadi masalah, gitu ya. Karena tentunya tidak akan maksimal dalam pengikatan oksigen, gitu ya. Nah, kalau dilihat juga ternyata dengan bentuk yang anemia sel sabit seperti ini, itu akan mengganggu sirkulasi dari darah di pembuluh darah. Kalau dia bentuknya bikonkav kayak gini, ya tidak ada hambatan, dia akan mengalir dengan mudah, ya. Tetapi kalau dalam bentuk sel sabit, ya, dia itu bisa numpuk kayak gini nih, ya, dia akan mengeblok aliran darah sehingga membuat aliran darah itu terhambat, gitu. Sebetulnya bisa dikatakan ini sama dengan anemia, hanya penyebabnya yang beda dan bentuk fisik dari sel darahnya, gitu, sel eritrositnya. Kalau anemia yang pertama tadi itu dari segi bentuk sel darah eritrositnya itu normal, gitu, bikonkav, gitu ya. Hanya jumlah atau kadarnya saja yang kurang. Tetapi kalau anemia sel sabit itu sudah kadarnya berkurang, kemudian bentuknya tidak normal, ya, karena bentuknya sel sabit. Ya. Kalau dilihat dari segi gejala, gejala ini memang sifatnya umum, ya, artinya kita tidak bisa menyebutkan pasti, gitu. Kalau pasti yang berarti dengan pemeriksaan laboratorium, ya. Gejala ini artinya kita bisa mengira-ngira ada apa sih yang terjadi dengan saya, gitu ya. Meskipun itu semua tidak mutlak benar seperti itu pasti, gitu ya. Misalkan seperti pembengkakan tangan dan kaki, ya, kelelahan karena terjadi anemia, otomatis kan dia mengalami anemia juga, ya. Warna kulit kekuningan atau putih mata, ya. Efek anemia ini
memang bisa dikatakan ya tadi saya sebutkan ini tidak jadi patokan karena setiap dari manusia dari kita semua itu beda-beda gitu ya, yang tentunya dapat berubah seiring waktu gitu ya. Misalkan dengan adanya komplikasi penyakit yang itu sudah mengalami anemia atau kerusakan organ atau bahkan terjadi infeksi, ternyata juga bisa diturunkan karena memang penyakit genetik ya, yang itu bisa dilihat peluang-peluang yang terjadi. Di sini nggak kelihatan ya tulisannya, tapi saya akan jelaskan saja. Kalau misal orang tua yang satunya adalah penderita anemia sabit, kemudian ayah di sini kan separuh itu sarung merah ini artinya dia karier atau pembawa, tetapi dia tidak mengalami anemia sabit, maka kemungkinan anaknya di sini 50% itu akan mengalami anemia sabit, 50% itu akan mengalami karier gitu ya. Kemudian untuk yang kedua di sini dua-duanya di sini mengalami anemia sel sabit ya. Maka semua anaknya itu akan mengalami anemia sel sabit. Kemudian di sini untuk ibu itu normal, bapaknya itu dia karier ya. Maka anaknya dua berarti 50% itu normal, yang 50% berarti karier. Sedangkan di sini kedua-duanya adalah karier, maka satu normal, satu mengalami anemia sel sabit, kemudian yang 50% itu mengalami karier ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah sel darah putih ya. Sel darah putih atau kita kenal sebagai leukosit. Sebetulnya kalau kita berdasarkan karakteristiknya ya, leukosit itu tidak berwarna gitu ya. Jadi tadi kenapa ada lapisan tipis yang itu di antara plasma dan sel darah merah nggak nampak gitu ya, karena memang dia itu tidak berwarna. Kenapa dikatakan putih? Bukan berarti bentuknya putih kayak warna kertas atau warna susu, itu enggak ya. Putih itu maksudnya ya memang dia tidak berwarna. Bedanya dengan sel darah merah itu, kalau sel darah merah kan tidak berhenti ya, sedangkan kalau leukosit itu berhenti. Kemudian dapat bergerak secara ameboid. Ameboid itu artinya dia itu dapat memiliki kemampuan untuk mencerna ya, memakan, atau kita kenal sebagai fagositosit. Nah, ini penting banget ya dalam proses perlindungan diri untuk sistem imunitas gitu ya. Dan dapat menembus dinding kapiler atau mengalami diapedesis. Kemudian kalau untuk leukosit itu dapat dibedakan menjadi leukosit granulosit dan agranulosit ya. Bedanya kalau granulosit ya berarti dia bergranula. Sedangkan agranulosit itu dia tidak bergranula. Kalau yang bergranula atau yang granulosit itu dibentuk di kelenjar retikuloendotelium ya, yang ada di sumsum tulang belakang, sehingga akan menjadi neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan yang agranulosit itu tidak bergranula dan dibentuk di kelenjar limfa ya, yang nantinya akan membentuk limfosit. Kalau limfosit itu ada yang disebut sebagai sel T dan sel B ya, dan monosit. Ini erat kaitannya dengan proses pembentukan antibodi dalam tubuh kita. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya sel darah putih itu memiliki sifat dapat bergerak secara ameboid ya, karena memang bisa disebutkan kalau leukosit itu penting sekali ya dalam sistem pertahanan tubuh yang tentunya untuk melawan mikroorganisme penyebab infeksi ya, apapun itu. Juga terjadinya sel tumor ya, sel tumor yang itu pembelahan sel yang tidak terkendali dan zat-zat asing berbahaya melalui proses yang kita kenal sebagai fagositosit gitu ya. Nah, kalau untuk rata-rata normalnya leukosit itu berkisar antara 5.000 sampai 9.000. Tetapi ada dalam kondisi tertentu dia kurang dari 5.000 gitu ya, sehingga kita kenal sebagai kelainan leukopenia, kemudian mencapai angka 10.000. Maka kita kenal sebagai leukositosit, bahkan ada juga kasus yang lebih dari 20.000. Maka kita kenal itu sebagai leukemia. Bukan lagi kelebihan, tetapi sudah mengalami kanker gitu ya, yang kita kenal sebagai kanker darah. Nah, di sini adalah gambar untuk
masing-masing dari sel darah putih yang bergranula sama yang tidak bergranula ya. Yang bergranula itu ada yang eosinofil ya, ini bentuknya seperti ini. Yang ciri khasnya itu dia memiliki granula yang berwarna merah ya, yang berfungsi pada reaksi alergi, misalkan itu karena terjadi infeksi cacing ya. Basofil sebetulnya hampir sama sih dengan eosinofil, bedanya kalau untuk yang basofil itu granulanya tidak berwarna merah tetapi berwarna biru sehingga berfungsi sebagai reaksi alergi sama ya, alergi. Neutrofil di sini disebut juga sebagai sel-sel PMN ya, polimorfonuklear, yang itu berfungsi sebagai fagosit, nah, yang menyerang patogen gitu ya. Nah, yang agranulosit dia bersih seperti ini ya. Kalau limfosit itu ada dua ya, tadi ada sel T sama sel B ya. Yang keduanya untuk memacu terjadinya antibodi atau kekebalan dalam tubuh kita ketika terjadi infeksi. Jadi kalaupun memang terjadi infeksi yang dibuat, bukan infeksi ya sebetulnya, sengaja gitu, misalkan vaksin gitu ya. Nah, limfosit inilah yang nantinya akan mengenali zat yang dimasukkan dalam tubuh kita itu seperti dianggap virus yang sebenarnya. Padahal itu adalah virus yang sudah dilemahkan. Itu adalah prinsip dari vaksin gitu ya. Jadi jangan takut lagi dengan vaksin karena memang vaksin itu sudah aman gitu ya. Sehingga tubuh kita mengenalinya sebagai zat asing. Akhirnya tubuh kita mampu untuk menghasilkan antibodi yang tujuannya untuk apa? Ketika zalik ya, kalau seandainya kita terinfeksi COVID gitu ya, tubuh kita sudah punya antibodi itu dengan adanya vaksin yang sudah dilakukan. Ya. Monosit ya, monosit ini leukosit yang berukuran besar yang berfungsi untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Nah, ini adalah rincian untuk jenis-jenis sel darah putih ya yang berdasarkan golongannya, satunya granulosit, satunya agranulosit. Nah, ini adalah proses pembentukan leukosit atau kita kenal sebagai leukopoiesis ya. Yang saya kotakin warna merah ini khusus untuk sel darah putih. Ya. Jadi sel darah putih itu sebetulnya semuanya mau eritrosit, ini yang eritrosit ya. Mau leukosit, mau trombosit itu berawal dari yang namanya hemositoblas ya. Apa sih hemasitoblas itu? Hemasitoblas itu sel induk ya, sel induk hematopoietik ya, yang merupakan sel induk awal hematopoiesis ya, atau pembentukan sel darah. Tinggal ini nanti akan membentuk apa? Apakah membentuk eritrosit, apakah membentuk leukosit, atau membentuk trombosit. Nah, untuk yang leukosit ya, yang saya kotakin warna merah ini, jadi ada tiga kemungkinan yang terjadi ya, karena kita tahu kalau leukosit yang paling banyak kategorinya ya, ada yang bergranula, ada yang tidak bergranula begitu. Yang pertama adalah myoblas ya. Jadi myoblas ini sel darah yang belum matang ya, yang diproduksi di sumsum tulang belakang sehingga menimbulkan granulosit. Nah, itulah kenapa hasil dari kelanjutan myoblas ini nantinya akan mendapatkan leukosit yang bergranula ya. Kemudian ketika tahap berikutnya itu akan membentuk progranulosit ya. Jadi bisa dikatakan progranulosit ini adalah granulosit prekursor yang berkembang dari myoblas ini dan nantinya akan menjadi granulosit ya, leukosit granulosit yang itu ada basofil, eosinofil dan neutrofil. Ya, rinciannya tadi sudah ada ya di sini. Kemudian yang kedua ini ya, hemasitoblas itu akan membentuk limfoblas. Jadi limfoblas ini sebetulnya setara dengan myoblas ya, yang belum matang gitu, yang merupakan tingkat awal ya perkembangan dari sel limfosit itu. Kemudian berkembang menjadi limfosit. Nah, itu ya, ini limfosit ya.
Kemudian ada monoblast ya. Monoblast itu adalah monosit yang belum matang. Ini setara sebetulnya. Myoblast, limfoblast sama monoblast itu bagian dari tahap awal untuk pembentukan sel darah putih. Itu yang nantinya kalau untuk yang monoblast itu akan membentuk monosit. Sedangkan limfoblast akan membentuk limfosit. Begitu ya. Ya nantinya akan membentuk leukosit yang tidak bergranula seperti yang myoblast. Nah, untuk kelainan leukosit yang bisa terjadi, tadi saya sudah menyebutkan di awal ya, bisa terjadi yang disebut sebagai leukopenia ya. Jadi leukopenia ini di mana kadar leukosit itu lebih rendah daripada jumlah normalnya ya. Bisa dikarenakan adanya infeksi virus atau efek samping obat ya. Akibatnya apa? Ya tentunya ketika sel darah putih itu turun, yang dimana kita tahu sel darah putih itu kan erat kaitannya dengan sistem imunitas ya. Jadi kalau leukositnya turun, yang berarti risiko terjadinya infeksi itu lebih besar gitu. Karena pembentukan antibodinya nggak ada yang menghandle gitu ya, kurang lah tentaranya. Nah, kalau untuk leukopenia ini memang erat kaitannya ya, ketika sumsum tulang belakang itu tidak mampu membentuk sel darah putih yang cukup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa karena adanya penyakit autoimun. Ya, kita tahu autoimun itu berarti dia sel-selnya membunuh sel-selnya sendiri ya. Jadi leukositnya dibunuh oleh selnya sendiri sehingga berkurang gitu ya jumlahnya. Jadi kalau dianalogikan, misalkan normalnya seperti ini ya, nah ini jadi 1 gitu ya, jadi kadarnya berkurang dari normal. Nah gejalanya sebetulnya bisa dilihat dari salah satunya itu infeksi yang tidak kunjung sembuh ya, atau infeksi yang berulang. Kan logikanya kalau misalkan kita sudah terinfeksi itu kan kita sudah terbentuk antibodi gitu ya. Nah ini mencurigakan gitu ya, terlalu sering ketika terinfeksi itu tidak mengalami penyembuhan secara cepat gitu ya, jadi lambat penyembuhannya dan kondisi yang tidak enak badan, kemudian terjadi sariawan. Sebenarnya sariawan ini yang sariawan yang tidak disengaja ya, bukan karena gigit gitu ya, makan nggak sabar gitu ya kegigit bukan, tapi benar-benar sariawan yang muncul sendiri itu bisa menjadi indikator sebetulnya ya, indikator kalau kondisi tubuh kita kurang fit. Jadi kalau kalian sudah merasakan ada sariawan yang bukan karena eksiden kegigit, segera berikan untuk stamina ya dengan suplemen-suplemen kesehatan, yaitu bisa meningkatkan sistem imun. Yang kedua leukositosit ya, atau leukositosis itu jumlahnya melebihi ya, tapi melebihinya belum sampai ke batas leukemia ya. Oke, untuk leukositosis tadi saya sudah menyebutkan kalau terjadinya jumlah yang meningkat ya dari leukosit itu, tapi tidak melebihi jumlah seperti terjadi leukemia gitu ya. Kalau untuk dilihat dari segi penyebabnya itu seperti alergi yang mungkin sudah parah ya, infeksi yang terjadi karena virus dan bakteri, atau faktor penyebab lainnya. Seperti batuk pejaan, kemudian tuberkulosis, ya, stres yang berlebihan, kebiasaan merokok, ya, atau konsumsi obat tertentu, misalkan seperti epinefrin dan obat kortikosteroid, gitu ya. Dan jelas kalau dilihat dari gejala umumnya seperti demam, tubuh terasa letih dan lelah, ya, berkeringat, kemudian mudah mengalami memar dan bahkan pendarahan, gitu. Berat badan turun drastis, nah itu timbul ruam ya dan sesak nafas. Kalau sudah mengalami seperti ini, memang baiknya itu melakukan pemeriksaan ya untuk kadar leukosit ya di dalam tubuh kita. Kemudian
Untuk yang selanjutnya adalah leukemia ya. Leukemia itu ya tadi ya sudah melebihi dari 20.000 tadi itu jumlahnya ya, terlalu banyak gitu. Sehingga sel-sel yang terjadi itu jatuhnya sel-sel yang bersifat abnormal atau tidak terkendali gitu yang kita kenal sebagai kanker itu tadi. Karena kanker itu kan pada prinsipnya terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali. Nah, itulah bisa terjadi di sel darah putih gitu ya yang bisa mengalami leukemia gitu. Sehingga dengan adanya kondisi seperti ini ya akan menghalangi ya kerja dari sel darah putih itu sebagai tentara utama untuk melawan infeksi yang pertama. Yang kedua akan mengganggu sel-sel yang lain. Jadi dia tidak akan mengenali sel-sel yang memang itu berfungsi untuk tubuh kita ya. Sehingga akan mengganggu proses pembentukan sel darah merah, trombosit ya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya anemia ya. Karena itu tadi ya produksi sel darah merahnya tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan terjadi pendarahan dan bahkan infeksi. Nah, leukemia memang bisa dilihat dari terjadinya kanker itu di bagian sel yang mana begitu ya. Apakah sel itu sudah dalam bentuk leukosit atau masih dalam bentuk sel yang bisa dikatakan tahap awal dalam pembentukan gitu ya. Misalkan di sini ada leukemia limfoblastik akut gitu ya. Jadi untuk leukemia limfoblastik akut itu sumsum tulangnya memproduksi terlalu banyak sel darah putih limfosit abnormal yang belum matang. Nah, ini adalah sel dari limfoblast gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah leukemia mieloid akut ya. Jadi terjadi sumsum tulang produksi terlalu banyak sel mioblast. Kemudian ada leukemia limfositik kronis, di mana sel kanker itu terjadi pada sel limfosit yang sudah dewasa. Leukemia mieloid kronis ya, itu kanker yang terjadi pada sel mieloid yang sudah datang ya. Itu tergantung dari di mana terjadinya kelainan itu. Nah, kalau untuk gejala-gejala leukemia secara umum ya, tentunya ada perubahan, penurunan berat badan, ya, demam, yang itu terjadi sering adanya infeksi, kemudian paru-paru yang udah sesak gitu ya, sesak nafas, mengalami kelemahan otot ya, tidak hanya otot ya, sendi atau tulang, bahkan nyeri ya. Kemudian secara psikologis itu seperti selalu lelah ya, bahkan kehilangan nafsu makan ya. Kemudian ada pembengkakan kelenjar getah bening, pembesaran hati dan limpa ya, kulit berkeringat, kemudian mudah mengalami memar dan bahkan bisa dilihat itu ada bintik-bintik seperti ini. Ya, ini gejala umumnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bagian keping darah atau trombosit ya. Jadi keping darah atau trombosit itu disebut juga sebagai platelet ya. Jadi platelet itu berbentuk cakram kecil yang kalau dilihat dari ukurannya memang lebih kecil ya daripada yang lain-lainnya. Kemudian memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna. Jadi itulah kenapa sel darah putih dan sel darah merah tidak nampak ya pada tabung yang bisa dilihat tadi untuk presipitasi atau pengendapannya tadi ya. Jadi ada lapisan tipis yang itu diantara di plasma dan eritrosit. Dan ciri khasnya keping darah ini mudah sekali pecah gitu ya ketika mengenai permukaan yang kasar. Kemudian untuk usia atau umur hidupnya itu bertahan selama 10 hari, setelah itu sumsum tulang akan terus memperbarui persediaannya. Penting sekali untuk keping darah itu dalam proses pembekuan darah ketika terjadi luka gitu ya. Maka akan dihasilkan protein-protein tertentu dalam darah yang itu nantinya akan membentuk benang-benang halus yang disebut sebagai fibrin ya. Jadi fibrin inilah yang pada prinsipnya dapat menutup atau memperkuat sumbatan penutup luka. Untuk kadar trombosit ya bagi perempuan itu kisarannya 157 sampai 371.000 ya per mikroliter darah. Kalau yang laki-laki kisaran 135.000 sampai 317.000 per mikroliter darah ya. Nah, apa yang terjadi jika jumlahnya melebihi dari batas normal atau kurang dari batas normal ya? Kalau dia melebihi batas normal, misalkan lebih dari 450.000 mikroliter ya, kita sebut sebagai trombositosis gitu. Jadi
Kalau kebanyakan terjadi itu kan trombositnya turun. Nah, ini trombositnya naik gitu ya. Yang akhirnya dapat memicu hiperkoagulasi ya, yang menyebabkan darah itu mudah sekali untuk mengental. Nah, ketika mengental otomatis aliran darahnya itu akan terhambat ya. Dan itu tentunya akan mengganggu aliran darah normal dari maupun ke jantung ya, yang dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, bahkan terjadi trombosis ya pada pembuluh arteri dan vena. Penyebabnya bisa karena infeksi ya, pembengkakan, bisa karena kanker darah ya, karena juga disebut sebagai kanker darah ini, tapi darahnya adalah keping darah. Gitu. Atau kekurangan besi ya, terjadi peradangan di usus atau penggunaan obat-obatan tertentu, sehingga perlu ditelaah lebih lanjut gejala dan penyebabnya apa. Kalau dia kurang dari normal, itu disebut sebagai trombositopenia ya. Gejalanya bisa sering yang mimisan, ya gusi berdarah, mungkin menstruasi itu lebih banyak dari biasanya kalau pada perempuan. Penyebabnya ada gangguan dalam sumsum tulang belakang, yaitu dalam memproduksi keping darah. Atau trombosit itu terjebak di limpa sehingga tidak bisa terdistribusi dengan baik gitu ya, atau mengalami autoimun. Nah, ini adalah proses pembentukan trombosit ya, yang saya kotakin warna merah ini berawal dari hemasitoblast ya, yang membentuk megakaryoblast ya. Megakaryoblast ini bisa dikatakan adalah sel prekursor yang paling muda, yang nantinya akan membelah atau akan mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi promegakaryosit ya. Kemudian promegakaryosit ini nantinya akan berkembang menjadi megakaryosit. Bisa dikatakan megakaryosit ini adalah perkembangan lebih lanjut dari promegakaryosit yang selanjutnya itu akan berkembang menjadi trombosit. Nah, tadi saya menyebutkan di awal bahwasanya trombosit erat kaitannya dengan fungsi dalam pembekuan darah ya. Yang kita tahu kalau misal kita terjadi luka, itu kan darah akan keluar gitu ya. Sebetulnya darah yang keluar itu karena pecahnya trombosit. Tadi kan sifat dari trombosit kan mudah sekali pecah ya ketika terkena benturan gitu. Nah, secara otomatis sebetulnya trombosit ini dengan pecahnya juga akan mengambil tindakan gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalkan kulit terluka itu menyebabkan darah kan keluar tuh dari pembuluhnya, sehingga trombosit pun ikut keluar bersama darah, kemudian menyentuh permukaan-permukaan kasar dan akhirnya trombositnya pecah. Nah, dengan pecahnya trombosit ini, maka akan bersamaan dengan mengeluarkannya zat atau enzim yang disebut sebagai trombokinase, ya. Kemudian setelah terbentuk trombokinase, maka trombokinase itu akan masuk ke dalam plasma darah yang akan mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, perubahan ini tentunya dipengaruhi oleh ion kalsium ya, yang itu ada di dalam plasma. Yang kita tahu bahwa protrombin ini adalah senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Jadi zat ini merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk oleh hati, yang untuk proses pembentukannya itu dibantu oleh vitamin K. Kemudian yang ketiga, ya, trombin yang sudah terbentuk tadi itu akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang halus yang disebut sebagai fibrin. Jadi terbentuknya benang-benang fibrin ini itulah yang menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak akan keluar lagi atau mengalir lagi. Sehingga fibrinogen ini bisa dikatakan sebagai sejenis protein yang dapat larut dalam darah ya. Jadi misalkan ini terjadi luka, jadi lama-kelamaan luka itu akan menutup. Selama luka itu masih bisa ditutup secara alami, tetapi kalau tidak ya berarti harus ada proses jahit ya, jahit medis maksudnya. Nah, dengan adanya jahit tadi atau hekting ya, sebut hekting, itu akan membantu proses penutupan luka ya, sehingga darah tidak banyak keluar dan tinggal hanya menunggu untuk terjadinya penutupan secara alami ya. Jadi ini misalkan nih sel darah merah, ini adalah fibrin-fibrin atau benang-benang halus yang menutupi sel darah merah itu sehingga tertutup rapat dan kembali normal. Karena pada dasarnya tubuh kita itu termasuk kulit kita itu kan mampu untuk meregenerasi ya.
dia dapat tumbuh kembali. Hanya saja jangan sampai dalam proses penyembuhan itu terjadi infeksi, itu yang berbahaya. Karena yang namanya luka terbuka itu paling sangat berisiko ya, dihinggapi bakteri-bakteri patogen, justru malah membuat infeksi merajalela, akhirnya luka nggak kunjung sembuh. Makanya biasanya ada treatment-treatment tersendiri, yang itu harus berdasarkan resep dari dokter atau petunjuk dari dokter kalau memang luka itu terlalu luas bidangnya. Ya, tapi kalau luka-luka kecil yang kita cukup biarkan atau bisa dikasih obat ya, obat untuk menyembuhkan ya cukup gitu. Kalau memang tidak perlu di hekting atau dijahit. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan terkait materi hari ini untuk sistem peredaran darah yang penjelasannya berkenaan dengan komponen darah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Silahkan Anda banyak-banyak baca dari referensi lain dan internet banyak ya, yang itu bisa menambah literasi kalian ya. Tentunya nanti ketika menjawab soal itu referensinya banyak gitu ya. Jadi referensi itu dicarinya dari sekarang-sekarang gitu ya. Artinya biar tersimpan dengan baik di otak kita. Kalau referensinya mendadak ketika ujian itu malah blank gitu ya. Artinya malah dalam mengerjakan satu soal aja kalian harus membutuhkan waktu 15 menit untuk mencari referensinya. Nah, itu kan akhirnya malah buang-buang waktu gitu ya. Jadi kalau mau cari referensi dari sekarang, tinggal ujian nanti contreng atau menjawab pertanyaan yang itu misalkan berupa esai itu dengan baik dan lancar ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.